Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, tema tabligh akbar kita pada malam ini adalah tentang keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman sebelum kita berbicara tentang keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada baiknya kalau kita pertama kali membicarakan siapa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Ini lebih penting pertama kali. Mengapa? Karena sekarang di mana-mana termasuk di negeri kita yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan hanya satu golongan. Kalau dulu sejak ulama-ulama dulu yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, kalau diukur dengan konteks sekarang, adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mayoritas umat Islam, di mana di dalam fikih mengikuti salah satu mazhab yang empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Di dalam akidah mengikuti salah satu dari dua mazhab, Asy'ari, Maturidi. Dalam tasawuf mengikuti mazhabnya Imam Junaid al-Baghdadi. Ini yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita di Indonesia di dalam fikih mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, tasawufnya memang Junaid al-Baghdadi, thariqahnya bermacam-macam. Cuma kalau orang Aceh, orang Medan, orang Padang, dan Riau kebanyakan tarekat itu Naqsyabandiyah, Khalidiyah. Kalau di Jakarta, kalau di Jawa kadang Qadariyah Naqsyabandiyah, kadang Naqsyabandiyah Mulhariyah. Sama-sama Naqsyabandiyah, tapi beda. Nah, ini tarekat. Ini mayoritas umat Islam di Indonesia. Dan ini memang yang benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada kelompok lain mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa kelompok itu? Adalah golongan Salafi Wahabi. Salafi Wahabi ini saudara juga mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi para ulama tidak mengakui bahwa Salafi Wahabi termasuk bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa tidak diakui? Karena tidak sesuai dengan dalil-dalil yang mengisyaratkan siapa golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalnya hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsiran." Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku, kata Rasulullah, aku meninggal masih hidup. Siapa yang hidup setelah aku meninggal, maka akan melihat perbedaan pendapat yang banyak. Nanti setelah aku meninggal banyak perbedaan pendapat. Kalau Rasulullah masih hidup, ada perbedaan pendapat gampang, tinggal tanya pada beliau. Tapi kalau beliau sudah tidak ada, apa rambu-rambunya golongan yang kita ikuti? Rasulullah memberikan rambu-rambu, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka kamu berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Jadi ketika terjadi perbedaan pendapat, Rasulullah memberikan rambu-rambu, tanda-tanda, isyarat mengikuti sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ur. Nah, golongan yang mengikuti sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ur rasyidin ini disebut dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah itu artinya pengikut sunnah Rasul, Jamaah itu artinya pengikut jamaah sahabat, terutama khulafa'ur rasyidin. Ini dalam satu hadis. Jadi kalau terjadi perbedaan pendapat, ya ini memang kuncinya. Kalau Salafi Wahabi beda. Bedanya apa? Orang Wahabi ini saudara,
kalau sudah dihantam berbagai dalil gak bisa jawab, senjata terakhir mereka bagaimana? Kata mereka, kalau memang Wahabi ini sesat, mengapa Wahabi sekarang ini yang menguasai dua tanah suci, Makkah dan Madinah? Jawaban kita, itu kan bukan dalil. Rasulullah memberikan rambu-rambu, kalau terjadi perbedaan pendapat, kita mengikuti sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Rasulullah tidak menyampaikan kalau nanti berbeda pendapat maka ikuti siapa yang menguasai Mekah dan Madinah. Gak ada begitu. Mekah pernah dikuasai orang Syiah pada abad ketiga Hijriah, abad ketiga. Bertahun-tahun Mekah ini dikuasai oleh Syiah Ismailiyah, Qaramithah. Jamaah haji dibantai di Masjidil Haram. Hajar Aswad dicuri bertahun-tahun. Itu oleh Syiah. Dan gak ada yang bilang berarti Syiah ini pernah benar. Mengapa pernah benar? Karena pernah menguasai Mekah. Dan sekarang ini Yahudi malah menguasai Masjidil Aqsa Palestina. Dan gak ada yang bilang Yahudi benar karena menguasai tanah suci Masjidil Aqsa. Wahabi ini memang akal-akalan, gak sungguhan memang. Ini satu dalil. Dalil lain, ketika Rasulullah SAW ditanya, Rasulullah bersabda, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah SAW, wasataftariqu ummati ala 73 millah kulluha finnar illa millatan wahidah. Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan. Jadi yang selamat ini satu golongan. Para sahabat bertanya, wa man hiya ya Rasulullah? Siapa satu golongan yang selamat itu hai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran-ajaran sahabat. Dan ajaran sahabat. Karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu biasanya mengikuti sunnah Rasul dan mengikuti sunnahnya para sahabat atau jamaahnya para sahabat. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sisi lain, Rasulullah ketika ditanya siapa satu golongan yang selamat, beliau menjawab as-sawadul a'zam, golongan mayoritas. Nah, kalau kita ini berbicara golongan mayoritas, persoalan selesai. Mengapa? Karena kalau saudara saya tanya, antara kita dengan Wahabi siapa yang mayoritas? Kita kan? Wahabi ini golongan minoritas. Berarti Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya kita yang mengikuti sunnah Rasul ya kita, mengikuti sunnahnya Khulafaur Rasyidin juga kita, mengikuti jamaahnya para sahabat Asy'ariyah Maturidiyah juga, dan yang mengikuti mayoritas umat Islam juga kita. Kita ini mayoritas. Wahabi ini ketika disampaikan bahwa Ahlus Sunnah ini harus mayoritas, mereka bingung, gak bisa jawab. Mengapa? Mau dibilang dhaif hadis tentang mayoritas, ulama-ulama mereka mengatakan hadisnya sahih. Bahkan jalurnya banyak sekali, bukan cuma satu jalur. Mau dikatakan sahih, mau diakui, mereka gak bisa ngeles. Akhirnya apa? Mereka gak ikut hadis ini, pakai dalil lain. Caranya bagaimana? Dipelintir pemahamannya. Kadang pakai ayat Al-Quran. Yang disampaikan biasanya sama Wahabi, ada ayat Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang selalu bersyukur pada Allah. Memang yang bersyukur sedikit katanya. Ini namanya memelintir ayat Al-Quran. Karena yang dimaksud sedikit ini perbandingan orang Islam dengan orang kafir. Kalau orang Islam dibandingkan orang kafir memang sedikit.
Tapi kalau orang ahlus sunnah dibandingkan aliran-aliran sesat, maka ahlus sunnah wal jamaah sudah barang tentu golongan mayoritas. Jadi kita ini mayoritas memang. Nah, kita ini sebagai mayoritas memang benar-benar ahlus sunnah wal jamaah. Sekarang ada pertanyaan, apa keistimewaan ahlus sunnah wal jamaah? Kita ini malam ini kan pembicaraannya keistimewaan. Pertama, ahlus sunnah wal jamaah ini yang berperan menyebarkan Islam dan membela Islam ke seluruh dunia. Alhamdulillah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bukti bahwa kita ahlus sunnah wal jamaah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, orang-orang atau mereka yang berperang, berjihad memperjuangkan agama kami benar-benar akan memberikan hidayah pada mereka ke jalan-jalan kami. Orang yang berjihad di jalan Allah, oleh Allah akan diberikan hidayah oleh Allah. Berarti kita ini mendapat hidayah. Mengapa mendapatkan hidayah, saudara? Jihad ini kata para ulama ada dua. Yang pertama, jihad dengan penyebaran Islam kemana-mana atau dengan perang. Kalau jihad ini diartikan dengan penyebaran Islam kemana-mana, ya kita yang mendapat hidayah. Yang menyebarkan Islam ke Indonesia ahlus sunnah wal jamaah. Yang menyebarkan Islam ke Asia Tenggara ahlus sunnah wal jamaah. Yang menyebarkan Islam ke Asia Tengah, ke Eropa Timur, yang menyebarkan Islam ke kantong-kantong benua Afrika, ini orang-orang ahlus sunnah wal jamaah. Dan rata-rata pengikut tarekat sufi. Ini kita memang. Dan Allah berjanji, orang yang berjihad di jalan Allah kami berikan hidayah. Lah kita yang berjihad di jalan Allah, para pejuang kita yang berperang melawan Belanda adalah ahlus sunnah wal jamaah. Di Aceh itu ada pejuang namanya Cut Nyak Tien. Kita dulu gak tahu kalau Cut Nyak Tien itu orang Aceh. Dikiranya ya pejuang entah orang mana, karena namanya bukan nama Arab. Nggak taunya itu julukan Cut Nyak Tien. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Rata-rata pejuang ini ahlus sunnah memang. Ini keistimewaan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, Wahabi nggak punya keistimewaan jihad atau penyebaran Islam. Gimana Wahabi? Kata para ulama, orang-orang di luar ahlus sunnah wal jamaah, seperti orang-orang Khawarij. Wahabi ini Khawarij juga, atau orang-orang Mujassimah. Kalau mereka menghunus pedang, kalau mereka angkat senjata, yang dibantai umat Islam, bukan orang kafir. Kalau para ulama ahlus sunnah wal jamaah datang ke Aceh, datang ke Medan, ke Pekanbaru sampai Indonesia Timur, mengislamkan orang kafir. Tapi kalau orang Wahabi keliling kemana-mana mengkafirkan orang Islam. Beda saudara, mengislamkan orang kafir dan mengkafirkan orang Islam ini beda. Jadi Wahabi ini gak punya keistimewaan seperti ini. Mereka kalau menghunus pedang, umat Islam yang dibantai. Saudara dengar yang namanya ISIS. ISIS ini yang dibantai di Syria dan Irak, itu umat Islam ahlus sunnah wal jamaah pulang dari masjid. Mereka berdiri di depan pintu-pintu masjid. Orang keluar masjid ditanya ikut ISIS apa enggak. Gak ikut, dibunuh sama dia. Kalau ikut selamat. Itu orang ke masjid yang dibunuh. Tapi ketika Israel berperang dengan Gaza, ISIS gak ikut-ikut. Malah ISIS mendukung Israel akan menghancurkan Gaza katanya.
Mengapa? Karena Wahabi ini memang akidahnya mirip-mirip dengan Yahudi. Ada kemiripan akidah. Ini masalah perjuangan ya. Jadi perjuangan penyebaran Islam ini, jihad penyebaran Islam ini memang bagian dari keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang dijuluki pahlawan perang salib, yang mengusir tentara salibis dari Palestina, beliau mazhabnya Asy'ari. Nama gurunya, beliau punya guru bernama Muhammad bin Al-Fadl Al-Khabushani. Al-Khabushani ini muridnya Imam Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya muridnya Imam Al-Ghazali. Ini pahlawan perang salib. Ya memang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan para pahlawan ini Ahlus Sunnah, saudara. Kalau kita ini kaji data-data mereka, pahlawan umat Islam di mana-mana, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini jihad yang pertama, jihad yang menggunakan pedang, senjata, atau perjuangan penyebaran Islam. Ini memang pemerannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang membantai umat Islam Wahabi. Dan bahwa Wahabi ini aliran sesat, ada hadisnya dari baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innama atakhawwafu 'alaikum rajulun qara'al Qur'an." Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian adalah seorang laki-laki yang baca Quran. Baca Quran ini pasti bagus, tapi ini mengapa Rasulullah mengantisipasi? Hati-hati, nanti ada orang baca Quran. Hatta idza ru'iyat bahjatuhu alai, hingga ketika orang itu kelihatan indah karena Al-Quran. Mengapa indah? Karena Al-Quran. Hafal Quran, suaranya merdu. Kalau menjadi imam, masya Allah. Wasara ridaan lil Islam, dan dia juga menjadi penolong Islam. Kok penolong Islam? Jadi imam, ngajar tahsinul Quran, buka rumah tahfidz Al-Quran, ngajak orang kembali pada agama. Setelah dia indah karena Al-Quran, ghayyarahu ila masya Allah. Orang ini merubah ajaran Al-Quran pada apa yang Allah kehendaki. Ajaran Quran dirubah, saudara. Fansalakha minhu wa nabadhahu wara'a dhahri. Lalu dia melepaskan dirinya dari ajaran Al-Quran. Ajaran Quran dia lempar, dia buang jauh-jauh ke belakang. Fasa'a ila jarihi bisayf. Lalu dia serang tetangganya dengan pedang, dibunuh tetangganya. Waramahu bisyirki, dan dia tuduh tetangganya syirik. Mengapa tetangganya dituduh syirik? Dia merubah ajaran Al-Quran, mensyirikkan tawassul, tabarruk, istighatsah. Dasarnya mana? Ajaran Al-Quran dirubah oleh dia. Karena tetangga-tetangganya disyirikan, dibantai oleh dia. Siapa ini? Ini adalah orang Wahabi, Salafi Wahabi. Jadi bukan keistimewaan. Karenanya hati-hati. Orang Qurannya bagus, hati-hati, khawatir bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahlus Sunnah ini ya walaupun bagus ya tetap Ahlus Sunnah. Tapi hati-hati. Saya bulan Agustus kemarin ceramah di Bima, salah satu pondok pesantren. Sebelum ceramah, kiainya bilang, "Kiai, pondok pesantren kami ini kalau malam Jumat membaca maulid, ya Nabi salam alaika. Tetangga sebelah kami ini gak mau maulid, Kiai. Karena tiap malam Jumat kami baca maulid, tiap malam Jumat kami dapat kiriman batu bata melayang dari sana ke sini. Dilempar batu bata, saudara.
Setelah ceramah saya sampaikan, beruntung tetangga saudara cuma punya batu bata. Coba tetangga saudara punya bom atau punya mercon lempar, mungkin saudara dibom. Mengapa? Ini ada hadisnya bahwa Wahabi ini mensyirikkan orang, merubah ajaran Quran. Qurannya memang bagus, rajin ke masjid memang. Ada hadisnya, merubah ajaran Quran, mengkafirkan orang, ini aliran sesat. Karenanya hati-hati saudara, di akhir zaman ini aliran sesat tampilannya kadang agamis. Mengapa agamis? Qurannya bagus, punya rumah tahfidz, rajin ke masjid, ngajak orang ke masjid, tapi apa? Dia mensyirikkan umat Islam, mensyirikkan orang lain. Ini ciri-ciri ajaran Wahabi yang diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ya, kata para ulama, jihad di jalan Allah itu ada dua. Ada jihad dengan perjuangan, peperangan, penyebaran Islam, dan ini memang pemerannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada jihad dengan ilmu, membela ajaran Islam pakai ilmu, mengarang kitab, berdebat atau apapun. Ini siapa? Ini yang melakukan juga para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para ulama kita ini saudara, ini sangat lihai berdebat dengan Kristen, punya kemampuan ilmu kristologi yang luar biasa. Imam Ghazali seorang kristologi, beliau seorang kristolog, punya kitab Ar-Raddul Jamil ala Ilahiyyat Isa bi Syarihil Injil. Imam Ghazali punya kitab isinya membantah ketuhanan Yesus. Kristolog beliau. Ini Imam Ghazali. Di India kira-kira 150 tahun yang lalu, di India ini ada profesor Kristen, ada orang Kristen dari Inggris dikirim ke India. Dan orang Kristen ini hafal Quran, pandai bahasa Arab. Akhirnya apa? Karena ini hafal Quran, pandai bahasa Arab, berhasil mengkristenkan banyak orang. Dia mengarang kitab berjudul Mizanul Haq, timbangan kebenaran. Yang dibenarkan adalah Kristen. Akhirnya apa? Setelah kitab ini menyebar, profesor Kristen, orang Kristen yang hafal Al-Quran dari Inggris ini ditantang debat oleh seorang ulama Ahlus Sunnah, Syekh Rahmatullah bin Khalilur Rahman Al-Hindi Al-Qironawi. Debat pertama, ternyata apa? Syekh Rahmatullah ini berhasil membuktikan kebenaran Islam berdasarkan ayat-ayat yang ada di Bible. Ternyata beliau menguasai isinya kitab Taurat dan Injil, yang bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Perancis menguasai. Sampai Profesor Vander ini kalah. Namanya Vander. Setelah kalah perdebatan sesi kedua, dia gak mau datang saudara. Akhirnya setelah itu Syekh Rahmatullah ini ke Mekah Al-Mukarramah, ziarah kepada gurunya Mufti Mekah, ulama kita namanya As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, menceritakan perdebatannya dengan Kristen. Setelah bercerita kepada gurunya, beliau diperintahkan, perdebatan kamu karang dalam bentuk kitab. Akhirnya beliau menulis kitab berjudul Izharul Haq, menjelaskan kebenaran. Tebalnya 4 jilid, dan ini kitab kristologi paling hebat di era modern. Beliau ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan orang ini kalau membela ajaran Islam, ya memang harus ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah saudara. Syekh Ibnu Taimiyah ini kan imamnya Wahabi. Ketika beliau ini membantah Kristen,
Beliau punya kitab namanya Al-Jawabus Sahih. Punya kitab Al-Jawabus Sahih. Di dalam hal-hal yang berkaitan dengan sifat Allah, maka Syekh Ibnu Taimiyah harus ikut mazhab Asy'ari. Ayat-ayat Al-Quran ditakwil semua oleh beliau. Mengapa? Kalau gak ditakwil kalah debat dengan Kristen. Di kitabnya Al-Jawabus Sahih. Ini Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, ini artinya apa? Memang keistimewaan terbesar Ahlus Sunnah wal Jamaah diantaranya adalah pertama, jihad di jalan Allah, baik jihad dengan senjata, peperangan, penyebaran Islam, atau pembelaan Islam dengan ilmu pengetahuan. Ini keistimewaan memang. Ini satu. Kemudian dua, saya sebutkan dua aja ya. Setelah ini kita isi dengan sesi tanya jawab. Yang kedua apa? Keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini saudara menjadi rujukan semua aliran dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan agama. Semua aliran dalam Islam kalau ingin pandai belajar ilmu pengetahuan agama, maka harus mempelajari kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini memang sesuai dengan hadis sahih riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi. Rasulullah SAW bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalid wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin." Ilmu agama ini akan selalu dibawa, selalu disebarkan, dipikul, diusung dari setiap generasi oleh golongan terbaik. Golongan terbaik yang akan membawa ilmu agama dari generasi ke generasi. Generasi terbaik ini akan menghabiskan distorsi orang-orang yang ekstrim, kemudian takwilan orang-orang bodoh, dan pemalsuan orang-orang yang bermaksud jahat. Berdasarkan hadis ini, kata para ulama, bisa ditarik satu kesimpulan. Rasulullah bersabda, ilmu agama ini akan disampaikan oleh golongan terbaik. Golongan ini yang akan selalu menjaga keorisinilan, menjaga kemurnian ajaran agama dari masa ke masa. Pertanyaannya, golongan mana yang selalu menjaga kemurnian dan orisinalitas ajaran agama? Asy'ariyah, Maturidiyah. Hampir semua ilmu pengetahuan, ilmu fikih mazhabul arba'ah. Fikih ini ya rata-rata Asy'ariyah, Maturidiyah. Ilmu tafsir, para ulama yang ngarang kitab-kitab tafsir rata-rata Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyebar luas. Ilmu hadis, mayoritas ahli hadis 90% ahli hadis ini mazhabnya Asy'ari. 90%. Jangankan ahli hadis, ahli nahwu saudara. Orang Wahabi di Saudi Arabia kalau belajar ilmu nahwu tingkat dasar yang diajarkan kitab Jurmiyah. Karenanya ulama-ulama Wahabi menulis syarah-syarah kitab Jurmiyah. Yang ngarang siapa? Kitab Jurmiyah ini Imam Ibnu Ajrum, orangnya Sufi, mazhabnya Maliki, orangnya Zuhud. Yang ngarang disyirik-syirikkan sama Wahabi, kitabnya diajarkan menjadi kurikulum. Ini Wahabi. Kalau tingkat tinggi, tingkat atas di Saudi Arabia, ilmu nahwu yang diajarkan apa? Kitab Alfiyah Ibnu Malik. Itu biasanya di dayah-dayah di Aceh ada pelajaran Alfiyah Ibnu Malik, atau pondok-pondok di Jawa Alfiyah Ibnu Malik. Entah kalau di Riau ada apa enggak. Mungkin dulu-dulunya ada. Ini Alfiyah. Yang ngarang siapa? Ibnu Malik ini mazhabnya Asy'ari. Ibnu Malik ini oleh Wahabi disyirik-syirikkan, tapi kitabnya diajarkan.
Orang Wahabi kalau buka kajian rutin di masjid-masjid di Saudi, kitabnya apa? Kitab yang dipakai itu kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Imam Nawawi ini orangnya suka maulid, orangnya sufi, suka tawassul. Pengarangnya disyirik-syirikkan, tapi kitabnya diajarkan. Nah, ini artinya apa saudara? Orang yang mensyirikkan kita butuh sama ilmu para ulama kita. Kalau mereka gak mempelajari ilmu para ulama kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya mereka gak punya ilmu. Ini termasuk bagian dari keistimewaan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan banyak saudara, keistimewaan Ahli Sunnah wal Jamaah ini kalau diterangkan banyak sekali. Karena kita ini malam Jumat, kita tabligh akbar. Kalau kita ini tabligh akbarnya ini hanya ceramah monolog dari saya, ini kurang interaktif. Ada baiknya kita pakai sesi tanya jawab. Pertanyaan bisa tertulis, dicatat, atau bisa juga secara langsung. Kira-kira gimana? Langsung apa tertulis? Dua-dua boleh ya. Jadi waktu saya kembalikan kepada MC untuk memandu jalannya tanya jawab. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.